Halo semua, balik lagi di channel saya. Kali ini saya mau bikin video vlog mengenai balance arm bagian depan untuk Toyota Fortuner. Kenapa openingnya seperti ini? Karena ternyata waktu saya bikin opening, filenya rusak. Videonya ada, tapi suaranya nggak ada. Oke, akhirnya saya bikin ulang seperti ini. Nggak apa-apa ya. Yang penting videonya jelas mengenai detail balance arm bagian depan. Oke, simak terus videonya ya. Oke Om, kita udah sampai. Nah, sekarang pagi itu udah mulai ngolong. Ini barangnya. Kalau yang depan tuh warnanya beda sama yang belakang. Kalau yang belakang tuh warnanya merah. Dia punya logo nggak ada tulisan balance armnya, jadi dia modelnya tulisan Thailand. Sama ya, ada embossnya juga. Seperti kita lihat juga di karetnya juga ada emboss. Ini ada emboss di sini. Di sini nggak ada. Jadi dia lebih cekung ya. Kalau yang belakang kan nggak cekung ya, sama yang ini. Kalau ini dia bagian sininya ada cekung sedikit. Nah, terus ini ada seperti ini. Untuk Fortuner dan Pajero tuh beda ya. Beda. Ini kita sekarang lagi pasang untuk yang Fortuner. Jadi bentuknya seperti ini. Nah ini juga ada seperti ini. Nah, ini untuk yang ke lower armnya. Jadi balance arm depan ini dia menghubungkan antara lower arm dengan sasis. Pagi itu sedang pasang lower armnya untuk ini bracket yang mau buat ke sasisnya. Jadi nanti diklem. Murnya terlihat lebih banyak daripada yang belakang. Dusnya merah, dalamnya juga merah. Dan kita ada barcode. Nah itu udah sedikit terpasang. Itu pagi itu sedang pasang bagian armnya. Bagian arm akan nyambung nanti tadi yang bagian yang kecilnya tadi. Tuh. Jadi nanti batang yang belok itu akan nyambung dengan yang ini. Nanti ngikat ke sasis. Sebelumnya kita juga udah pernah pasang yang bagian belakangnya. Ini bagian belakangnya udah terpasang. Jadi Om Hermanto mau pasang bagian depan dan belakang supaya mobil lebih stabil. Sebenarnya untuk pemakaian harian biasa itu belakang aja sebenarnya udah cukup. Jadi istilahnya kalau belakang tuh premiernya, dan bagian depan tuh jika dibutuhkan, misalkan kalau untuk pakaian harian belakang aja cukup. Kalau untuk pasang bagian depan tuh jika suka mungkin take over jalur, lebih zigzag, lebih apa ya ya lebih ya pokoknya lebih lebih speedy lah daripada pemakaian harian. Oke. Sekedar informasi juga ya. Kalau untuk balance arm bagian depan itu, kalau bagian belakang kan untuk
Fortuner yang lama, yang 2009, yang TRD gitu bisa. Kalau ini nggak bisa. Jadi ini khusus Fortuner 2000. Kalau di Thailand kan 2015 ya. Kalau di sini kan 2016 sampai dengan ya ini 2021 ya, maksudnya 2022. Juga ini juga bisa untuk Hilux Revo. Hilux Revo tuh ya sekitar tahun 2015 juga. Kalau di Thailand 2015, di sini juga kayaknya 2015 deh. Nah, ini instruction manualnya. Seperti biasa ya bahasanya. Tapi kalau ini sekarang dia ada bahasa Inggrisnya juga sih. Jadi lebih mudah dipahami daripada yang belakang itu bener-bener ini agak aneh ya tapi ya. Di dusnya nggak ada bahasa Inggrisnya. Tapi di instruction manualnya bahasa Inggris. Nah, ini juga bagian keduanya. Nah, ini penjelasannya nih. Buat apa sih? Nah, add sharp lane transition. Jadi ngambil jalur perpindahan jalur secara lebih cepat. Jadi nggak oleng. Nah, kita bisa lihat tuh. Kalau mobil yang warna hitam itu kalau nggak pakai balance arm depan. Tapi kalau yang mobil putih itu kalau kita pakai balance arm depan. Jadi terlihat di sini terlihat mobil hitam lebih oleng ya. Kalau yang putih ceritanya enggak. Nah, ini stable, straight, dan curve path. Jadi lebih stabil saat lurus atau juga saat menikung. Ya, kurang lebih seperti itu kegunaan dari balance arm depan. Berbeda dengan balance arm yang bagian belakang. Kalau bagian belakang itu lebih kelimbung ya. Jadi jalan-jalan rusak karena kan bagian belakang itu di sana ada penumpang. Tapi kalau di bagian depan itu kan lebih ke mesin dan kendali. Karena kendali kan ada di bagian depan. Oke. Nah, ini sekarang Pak Gito lagi nyambung lengan ayunnya. Kan kontrak ini kan susah ya, berat ini buat bidung. Nah, ini nanti bagian ujung yang sebelah sana itu akan dikaitkan ke bagian sasis. Sebenarnya cara kerjanya sih sama, semua ke sasis. Kalau yang belakang itu dia sasis body ke kardan. Tapi kalau ini dia lebih ke arm depan nyambung ke sasis. Sebenarnya lebih bagusnya sih kalau pasangnya di yang naikkan gitu tuh, kayak bengkel kaki-kaki atau bengkel knalpot, jadi mobilnya naik. Instalasi ini nggak sama ya seperti belakang, mobil nggak boleh digantung atau didongkrak, jadi harus dalam keadaan menapak, nggak boleh digantung karena kalau menggantung posisinya robah. Nah, ini cara ngakalinnya kita karena di sini nggak ada yang naik begitu, untuk supaya space-nya juga Pak Gito lebih besar, jadi kita posisinya ada tanjakan, posisinya seperti ini. Nah, posisinya kayak gini, jadi itu tanjakan. Jadi posisinya bagian depan mobil lebih ngangkat ke atas. Ya, kayak gini. Kalau mau diangkat pun, tapi keempat sumbu roda harus ditahan. Nah, ini kan repot ya. Kalau mau, mungkin sih kayak di tempat cucian atau ya kayak gini. Jadi kondisi mobil keangkat, tapi kondisi ban napak.
Nah ini juga bisa, tapi ya tetap harus di ganjel bagian depannya. Ini bagus sih, the best, tapi ya gitu, susah. Kita tradisional ya begini. Tapi oke lah, selama pemasangannya benar dan bannya napak, it's okay, gak ada masalah. Oke, kita lihat aja. Nanti untuk sambung ke sasis mananya ntar kita lihat. Nggak fokus. Jadi ini dari lower arm sini akan naik ke atas, nyambung ke sasis, berpegangan pada sasis. Sasisnya yang mana? Sasisnya yang ini. Tuh, bentar. Kita naik ke atas. Repot videoin balance kamu, si ngolong-ngolong. Klemnya ke sasis itu. Ini udah masih berkutat di situ. Ini belum dikenceng-kencengin ya, jadi nanti dikencengin itu belakangan. Jadi semua di setel dulu, begitu udah nyangkut baru dikencengin. Tentang belasannya merah, Pak Gitonya pakai baju merah, sendal kita juga merah. Hey! Oke, ini klemnya tadi ya, klemnya tadi nyangkut di bagian sasis. Nah itu lengan ayunnya tuh, ya, nanti terkoneksi dengan tadi. Ini dia. Iya. Yeah. Nah itu kan lower arm ya, nyambung dengan ini. Ini lengan ayunnya naik ke atas. Nah ini sudah setel semua, tinggal dikencengin. Ini berbeda ya sama Pajero. Nanti di video selanjutnya jika ada Pajero nanti saya bikin videonya juga. Simple sebenarnya, sama seperti yang belakang. Oke ya, ini udah terpasang sebelahnya. Seperti kita lihat, jadi dari lower arm dia ada engsel di sini, lengan ayunnya naik ke atas itu ke bagian sasis. Jadi seperti ini. Tuh, itu naik ke atas ke bagian sasis, ngikut ke sasis, itu klemnya. Oke, tinggal yang sebelahnya. Oke, ini yang bagian sebelahnya juga udah mau selesai, lagi dikenceng-kencengin. Kalau dilihat sih sepertinya memang tujuannya sama ya. Balance arm bagian depan ini memegang bagian sasis dengan kalau bagian belakang kan dengan gardan. Kalau ini kan bagian depannya ya dia dengan lower arm, supaya lower arm bagian ban itu enggak terpisah bener-bener gitu sama bagian bodinya, karena kan ini leather frame ya. Jadi sebenarnya kalau saya lihat fungsinya sama ya, dia memegang sasis dengan bagian roda, kalau di belakang dengan gardan, kalau ini dengan lower arm. Ya bedanya kalau bagian depan itu kan banyak pergerakan, jadinya
dia banyak engsel seperti ini. Dia banyak engsel seperti ini, jadi tetap kalau roda depan kan dia bergerak untuk ke kiri ke kanan, jadi dia ada engselnya. Tapi kalau secara fungsi kelihatannya sama dengan yang bagian belakang, yaitu mencegah limbung. Jadi bagian bodi lebih steady, tidak goyang ke kanan ke kiri. Oke, ini kayaknya udah kelar. Tuh ya, ini kalau dari bagian atas. Nah, ini megangnya ke sasis yang di sini. Nah, ini kalau dari bagian atas kiri, kalau dari sini, oke, kita lihat dari sebelah sini. Nah, ini secara kalau kelihatannya mirip ya. Kalau kelihatan dari belakang mirip banget. Kalau itu biasanya ke gardan, ini ke lower arm. Jadi ada banyak engselnya juga karena ban ini bergerak. Beda dengan yang di bagian belakang. Kalau bagian belakang kan stay. Jadi kalau bagian belakang itu gardan, kalau ini ke lower arm. Merah putih coy. Oke. Mantap. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. Oke, instalasinya sudah selesai. Sudah terpasang balance arm bagian depan, kiri dan kanannya. Sekarang sih memang kita nggak bisa melakukan tes impression langsung bagaimana rasanya setelah memakai balance arm ini, karena Om Ermantonya kebetulan lagi nggak ada di tempat. Mungkin di lain kesempatan di video berikutnya kita bisa melakukan review langsung dan sensasinya setelah menggunakan balance arm bagian depan ini. Oke? Sekian aja video sampai sini. Jangan lupa tekan tombol like jika Anda menyukai video ini. Tekan tombol subscribe jika Anda belum. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video-video terupdate dari saya. Sekian aja video sampai di sini. Terima kasih sudah menonton. Dadah, bye bye.